Bangka Belitung tidak baik-baik saja. Nah, untuk itu saya minta kepada Bapak PJ Gubernur, hentikan semua yang ada, yang saat ini dilakukan, dan juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, supaya mengevaluasi kinerja Pak PJ. Kita jaga kedamaian dan kenyamanan yang ada. Bangsa ini mendidik kita untuk harus jadi baik, bukan untuk jadi rusak. Apalagi beliau sebagai pejabat publik yang ditunjuk untuk harus datang ke sana memberikan kesejukan bagi masyarakat di daerah, bukan menjadi biang konflik. Halo Sobat Podcast, bicara yang benar. Bersama saya Yoyo B. Pracaya. Hari ini kita kedatangan Panglima Laut Nelayan Indonesia, Bapak Ayub. Beliau akan menyampaikan segala hal terkait dengan kondisi di Bangka Belitung. Apa kabar Pak Ayub? Kabar baik. Bagaimana kesehatan? Sehat selalu. Saya dengar sekarang jadi Panglima Laut Nelayan Indonesia, Pak. Ya benar. Sejak kapan itu, Pak? Dinobatkan tahun 2021. Selain itu sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan. Wah, Pak, katanya Bapak ada informasi terkait dengan kondisi nelayan dan kelautan di Bangka Belitung. Apa yang terjadi, Pak, di sana? Terima kasih Pak dan para pemirsa di mana saja yang mendengarkan live ini. Memang saat ini di Bangka Belitung tidak baik-baik saja. Persoalannya itu dipicu oleh para pemangku kebijakan yang ada di sana. Sehingga masyarakat nelayan ini jadi bertanya-tanya. Karena selama ini mereka sudah baik, malah dibikin tidak baik-baik saja. Nah, sehingga pertemuan sore hari ini sangat berharga bagi saya. Ya. Nah, jadi persoalannya adalah bahwa di Sungai Liat itu ada satu sungai yang namanya Sungai Jelitik. Sungai Jelitik ini nelayan kan di dalam ada TPI-nya di dalam. Kapal-kapal nelayan itu kan selalu kalau melaut pulang lewat sungai itu masuk ke dalam. Lewat hilir tuh ya. Dari hulunya masuk ke muaranya Pak ya, dari muara ya. Nah, muara ini kan sering kan timbul pasir itu sehingga biasanya kapal keluar masuk kan kandas. Nah, sehingga harus dikeruk. Harus dikeruk. Oleh siapa? Ya, sebenarnya oleh pemerintah, tapi kan pemerintah tidak punya biaya. Iya. Akhirnya ada perusahaan yang memang bekerja di sana untuk mengeruk alur itu setiap hari supaya masyarakat itu nelayan itu bisa keluar masuk dengan aman nyaman. Betul. Nah, jadi perusahaan ini bekerja dengan baik selama ini, tapi kok kenapa pemerintah tidak mendukung yang kerja baik? Malah terus bikin rusuh antara masyarakat nelayan dengan pengusaha dengan masyarakat itu dan dengan pemerintah tadi. Nah, untuk itu saya pada kesempatan ini mau menyoroti tentang kinerja PJ Gubernur saat ini. Bangka Belitung, Pak. Ya. Aturan PJ ini kan cuma sebentar aja untuk menjalankan roda pemerintahan sampai pemilu kada 2024 nanti, betul. Gubernur definitif. Betul. Nah, baru mungkin bisa bikin regulasi. Betul. Saya selaku Direktur Eksekutif dan Panglima Laut Nelayan menyesal atas sikap pemerintah yang tidak netral dalam rangka memberikan kontribusi dan pemahaman terhadap semua yang melakukan aktivitas di wilayah itu. Jadi dari kacamata saya, di sini ada kepentingan-kepentingan di situ. Maksudnya apa? Kepentingan di situ artinya? Ya, artinya tempat itu menjadi sumber yang bisa menarik income di situ. Sehingga mereka tidak melihat kepentingan umum tadi, tapi mereka lihat kepentingan-kepentingan yang dari kelompok-kelompok itu. Seharusnya pemerintah bersikap dong Pak di situ, Pak. Ya harus. Dan itu yang kita harapkan, pemerintah harus bersikap arif dan bijak
untuk melakukan pengawasan terhadap pengurukan alur terhadap perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan selama ini. Bukan terus tiba-tiba yang sudah bekerja baik, mereka ambil perusahaan lain untuk masuk ke sini untuk menggeser perusahaan yang sudah kerja di situ. Perusahaannya apa aja tuh Pak? Bisa disebutkan? Ya kalau sekarang kan yang sudah bekerja selama ini kan PT Pulau Mas. PT Pulau Mas. Yang sekarang digusung masuk lagi PT Naga apa gitu. Nah, saya kok jadi berpikir, kenapa Pak PJ tidak memanggil PT Naga ini dengan PT Pulau Mas? Lalu mengartikan mereka tentang aktivitas yang mereka lakukan di situ. Karena selama ini masyarakat tahu itu, masyarakat nelayan dan semua pengusaha itu tahu, cuma PT Pulau Mas. Betul. Jadi kalau Pak PJ sekarang masukkan perusahaan baru, akan jadi masalah. Betul. Nah untuk itu saya minta Pak PJ hentikan sudah itu. Cara-cara seperti ini tidak usah dipakai. Berdiri sebagai pemerintah, pengayom masyarakat, memberikan pemahaman, mengartikan masyarakat untuk mengerti apa yang dia lakukan dan akan dia buat bagi masyarakat di daerahnya itu sendiri. Pak itu posisinya adalah proyek pemerintah atau memang swasta murni, Pak? Ya, itu swasta murni. Kalau pemerintah kan pakai APBD atau APBN. Ya. Karena tadi saya katakan dari awal bahwa pemerintah tidak punya anggaran, maka itu perusahaan diminta untuk bekerja di situ. Itu pengerukan lumpur Pak ya? Bukan pasir. Pasir, jadi pasirnya dijual lagi? Iya pasir kan. Jadi konsekuensinya karena pemerintah tidak punya dana, maka perusahaan itu dia ngeruk, pasir itu jadi uang supaya bisa membelikan bahan bakar dan lain sebagainya untuk selalu mengeruk alur operasional tadi. Ya Pak? Ya entah yang lain itu kan urusan pemerintah dengan perusahaan tadi. Cuma yang kita sesali itu, ya kenapa tidak mengayomi mereka ini, mengartikan mereka supaya bekerja beraktivitas dengan baik. Kenapa harus membuat masalah? Betul. Nah untuk itu saya minta kepada Bapak PJ Gubernur, hentikan semua yang ada, yang saat ini dilakukan, dan juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, supaya mengevaluasi kinerja Pak PJ. Jadi jangan buat gaduh lagi di daerah. Kasihan nelayan itu. Betul. Jangan bertikai di situ, lalu masyarakat nelayan yang jadi korban. Ya. Kalau sudah jadi korban seperti beberapa waktu kemarin, akhirnya nelayan tidak bisa keluar masuk, kandas karena sudah surut di situ. Jadi hentikan yang begitulah. Kasihan itu nelayan. Iya betul Pak. Berarti ini harus ada regulasi atau ada kepastian aja Pak? Ya sebenarnya regulasinya pun juga harus jalan dan ada tindakan dan kepastian terhadap penyelesaian alur itu. Nah, jadi kalau saya sih, kalau memang Pak PJ punya pemikiran ada perusahaan baru mau masuk, mau bekerja sama dengan PT Pulau Mas itu, dudukkanlah mereka, ya toh, dan tanya kepada masyarakat. Betul. Karena masyarakat itu tahu PT Pulau Mas itu sudah berbuat banyak kepada masyarakat nelayan di daerah itu. Saya orang pertama itu menegur PT Pulau Mas, tapi ketika melihat apa yang PT Pulau Mas buat kepada masyarakat di sana, ya baik CSR-nya, terus membantu rehabilitasi masjid dan lain sebagainya, itu berjalan dengan baik. Lalu alurnya pun juga dikeruk dengan baik. Nah, akhirnya kita waktu itu sama-sama dengan Dinas Perikanan Provinsi, ya udah PT Pulau Mas tetap melaksanakan tugasnya untuk mengeruk alur itu dengan baik. Dan selama ini sudah berjalan. Sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya itu cuma tinggal PJ Gubernur yang lalu dengan PJ Gubernur yang selalu membuat gaduh terhadap persoalan ini. Jadi pemerintah sendiri yang membuat chaos Pak ya? Iya, itulah itu yang terjadi saat ini. Saya cuma heran karena Pak Gubernur sudah panggil untuk rapat dengan semua Muspida Plus. Sudah memberikan apresiasi kepada PT Pulau Mas. Ya. Lalu disuruh minta tanda tangan dari semua SKPD.
Semua sudah berjalan, sudah sampai di meja Pak Gubernur. Tinggal Pak Gubernur tanda tangan. Betul. Kok dia tidak tanda tangan itu? Tiba-tiba datangkan PT naga nggak tahu naga siapa di situ. Ini kan jadi masalah. Iya betul. Ya sebenarnya kalau saya sih coba periksa Pak PJ ini ada apa ini. Ya. Pak Kajati, Pak Kapolda, ya segera coba tanya itu Pak PJ kenapa itu. Karena kalau begini kan jadi masalah. Memang itu bukan tender Pak? Atau penunjukan? Tidak ada tender di situ. Jadi tadi itu ceritanya seperti tadi. Bahwa karena pemerintah tidak punya dana, maka PT Pelumas menyanggupi untuk melaksanakan pengurukan alur itu. Dan semua legitimasi sudah diselesaikan oleh PT Pelumas. Hak dan kewajiban pun juga sudah dipenuhi oleh PT Pelumas. Termasuk CSR-nya ke warga. CSR ke warga semua sudah dijalankan dengan baik. Pertanyaannya kenapa mesti bikin gaduh di sini? Iya. Sebenarnya ada apa di balik semuanya itu? Kasihan nelayan itu. Iya. Hari ini Pak, kalau kita tanya kepada nelayan, pilih PT Naga atau PT Pelumas? Mereka 100% memilih PT Pelumas. Bisa referendum aja Pak. Loh ya. Padahal itu pemerintah juga tidak mengeluarkan dana dan tidak malah mendapatkan retribusi dan pajak Pak ya. Ya. Dan ya mungkin ada pajak-pajak lain juga kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari persoalan ini ada kecurigaan ke sana. Kita tidak menuduh, tapi ada kecurigaan ke sana. Tapi sebagai Panglima, saya sangat tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh PJ Gubernur saat ini. Aslinya apa perlu diaudit Pak? Ya. Gubernur perlu diaudit dalam kasus itu. Ya atau tidak diperiksa. Kenapa sampai bisa tiba-tiba mengambil PT Naga itu datang untuk mensingkirkan PT Pelumas? Ada apa di situ? Itu tahun berapa Naga masuk Pak? Ya, baru. Oh baru Pak? Baru. Bahkan Pelumas sudah bertahun-tahun di sana. Bertahun-tahun di situ. Iya. Nah itu yang saya jadi heran. Karena yang sudah kerja lama dan baik, tidak dijaga, tidak dirawat, tapi malah dirusakin oleh pemerintah sendiri. Nah untuk itu kami pun juga sudah kirim surat ke Pak Menteri dan Presiden. Tadi saya sudah kirimkan surat itu dari Lembaga Kelautan dan Perikanan. Kami sudah kirimkan semua surat itu. Jadi memang intinya kami minta supaya dapat mengevaluasi kinerja Pak Gubernur, PJ Gubernur. Ya. Sebenarnya saya senang sekali kalau PJ ini masuk dalam masa transisi ini. Mereka masuk ke sana memberikan kesejukan, kenyamanan bagi masyarakat yang ada di wilayah itu. Kalau ada yang tidak benar, mereka benarkan. Yang masih selisih, didamaikan. Betul. Bukan mereka yang menjadi pelaku gaduh. Padahal cuma pejabat aja Pak ya. Loh ya pejabat, hari ini atau besok bisa ganti. Iya betul. Loh kenapa bikin ulah? Betul. Nah untuk itu Pak Menteri Dalam Negeri ini menjadi atensi. Pak Menteri Dalam Negeri harus segera mengevaluasi PJ Gubernur Babel. Jangan bikin masalah di sana, nanti akhirnya ada keributan, masyarakat yang disalahkan. Baik. Ya. Kita jaga kedamaian dan kenyamanan yang ada. Bangsa ini mendidik kita untuk harus jadi baik, bukan untuk jadi rusak. Apalagi beliau sebagai pejabat publik yang ditunjuk untuk harus datang ke sana memberikan kesejukan bagi masyarakat di daerah, bukan menjadi biang konflik. Dan saya tidak setuju kalau memang Pak PJ mendatangkan PT Naga tanpa dia menjelaskan PT Pulomas dengan rentetan birokrasi yang kemarin sudah disuruh untuk PT Pulomas lakukan. Surat-surat itu ada di mana? Dia buang ke lantai atau dia simpan di tempat sampah? Kok kenapa sampai dari tahun kemarin sampai sekarang dia tidak tanda tangannya? Tiba-tiba PT Naga ini masuk. Benar, itu betul curigai Pak. Pasti ada sesuatu yang patut kita. Kalau anggota dewan sendiri nggak ada perannya gimana pengawasan Pak? Lah itu yang saat ini kan susah untuk kita berbicara. Maka itu saya setuju sekali kalau Kejaksaan Agung itu periksa semua yang ada. Jadi siapa yang memang jadi biang-biang pembekapan di sana itu biar disikat habis saja. Betul. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Siap. Kejujuran yang kita tempatkan untuk Indonesia yang punya kita. Kalau kita mau Indonesia ini jadi baik. Indonesia jadi baik itu berawal dari pemimpinnya. Betul. Kalau pemimpinnya baik dan memberikan itian baik, maka rakyatnya pun juga sejahtera. Betul. Tapi kalau pemimpinnya jadi pemain, lalu sudah buat gaduh, ya rakyatnya tidak akan mungkin sejahtera. Jadi rusak. Baik, terima kasih Pak Ayub.
Ini informasi yang menarik. Mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri, Presiden, dan Gubernur yang bersangkutan mendengar dan mengetahui masalah yang ada di Sungai Liat. Semoga. Dan saya minta Pak Presiden segera, Menteri Dalam Negeri segera. Jangan bikin gaduh untuk nelayan saya di sana. Nelayan saya butuh hidup. Dia butuh makan. Makan dia justru dia melaut. Dapat hasil dulu baru dia bisa beli makan untuk istri anaknya. Jadi jangan cuma karena kepentingan lalu terus mengorbankan mereka. Hindarkan semua yang ada itu. Pak PJ, saya harapkan kalau bisa ikuti ini, tolong robah sikap dan perilaku yang ada. Kembali jadi leadership yang baik untuk memimpin daerah itu dengan baik. Terima kasih Pak Ayub. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Demikianlah Sobat Positif Podcast. Baru saja kita mendengarkan dan menyimak segala hal terkait dengan kondisi nelayan di Bangka Belitung. Bersama narasumber yang memberikan informasi dan data yang sangat akurat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ayub sebagai Panglima Nelayan Indonesia memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Positif Podcast, obrolan yang benar.